Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun di dalam kondisi yang masih dalam kondisi pandemi. Tapi mudah-mudahan saya berharap seluruh mahasiswa kita, semuanya bisa dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat, tetap berkarya. Ya, dalam pertemuan hari ini saya mencoba membahas tentang materi hukum pidana. Walaupun mungkin kalau kita lihat semuanya bahwa materi hukum pidana itu dari awal sampai sekarang itu cukup banyak, tapi yang ingin saya bahas adalah materi hukum pidana secara umum. Ya, kalau bisa dilihat dari sini bahwa saya mencoba melihat bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi yang harus kita pahami bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum ekonomi, ada hukum tata negara, ada hukum adat, ada hukum perbankan dan sebagainya. Tapi yang ingin saya bahas adalah materi tentang hukum pidana. Nah, kalau saya mencoba mengambil dari bukunya Profesor Mulyatno, bahwa hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Walaupun mungkin kalau saya sih berpendapat bahwa tidak hanya yang tidak boleh dilakukan, tapi juga ada perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan. Jadi perbuatan juga harus dilakukan. Jadi artinya kalau dia tidak melakukan, justru dia melakukan tindak pidana. Jadi melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, jadi menentukan perbuatan-perbuatan yang mana yang tidak boleh dilakukan dan dia disertai dengan sanksi pidana. Jadi disertai dengan sanksi pidana. Jadi artinya apa? Bahwa pada saat ada orang yang tidak melakukan atau melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, maka dia selalu disertai dengan ancaman pidana. Walaupun mungkin sering diistilahkan bahwa ancaman pidana itu adalah ancaman yang menderitakan, ancaman yang membuat orang menjadi menderita. Karena memang esensinya bahwa hukum pidana itu adalah hukum yang memberikan penderitaan pada seseorang yang sudah melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Tapi yang harus kita pahami bahwa tidak semua perbuatan itu masuk kategori perbuatan yang dilarang. Jadi hanya sebagian kecil saja yang harus kita pahami, sebagian kecil saja yang masuk kategori perbuatan yang dilarang. Contoh seperti ini, kalau orang berteman dengan orang lain mah boleh, silahkan, tidak dilarang. Orang melakukan transaksi jual beli tidak dilarang. Tapi kalau mulai terjadi penipuan di dalam transaksi jual beli, kalau mulai terjadi kekerasan dengan teman dan sebagainya, maka kekerasan itu menjadi perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Karena itu kan menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Nah, sehingga sanksinya juga harus sanksi yang memberikan penderitaan. Walaupun mungkin kalau mahasiswa semuanya pernah membaca tentang buku hukum pidana baik dari Mulyatno, Lamintang ataupun buku siapapun, Lubi Lukman atau bukunya dari profesor yang lain gitu, Bardanawawi dan sebagainya, bahwa penderitaan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah lebih kepada penderitaan secara batin, penderitaan secara psikologis bagi si orang yang sudah melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Nah, yang kedua yang jadi persoalan di dalam hukum pidana, tadi bicara tentang penentuan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan disertai dengan ancaman pidana atau sanksi pidana. Yang kedua adalah menentukan kapan dan dalam hal seperti apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu harus dikenakan pidana. Jadi dalam pemahamannya adalah menentukan kapan perbuatan itu. Jadi nanti akan berkaitan dengan persoalan lex temporis delicti, atau berkaitan dengan asas legalitas, karena bicaranya dengan kapan sih seseorang pada saat dia sudah melakukan perbuatan pidana harus diberikan sanksi pidana. Dan itu akan berkaitan dengan persoalan waktu perbuatan pidana dilakukan atau asas legalitas kalau kita bicara tentang asasnya. Sedangkan yang ketiga adalah dengan menentukan cara bagaimana pengenaan sanksi pidana. Karena kan itu harus ada proses dulu. Jadi pada saat ada orang yang melakukan perbuatan pidana, pada saat ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana dan dia akan dikenakan sanksi pidana, maka harus ada dulu proses. Tidak bisa seperti gini, ada orang yang melakukan perbuatan pidana langsung dipidana.
Nggak seperti itu, tapi dia harus melalui proses. Prosesnya cukup panjang. Kalau mungkin teman-teman semuanya pernah melihat gitu di televisi atau dimanapun gitu kan, pada saat bicara tentang perjalanan bagaimana proses hukum pidana itu berjalan, ya kan, pada saat proses hukum pidana itu berjalan dari mulai orang melakukan tindak pidana sampai sanksi pidana itu dikenakan, maka di sana akan terjadi proses bagaimana orang itu diminta dibuktikan perbuatannya, diminta pertanggungjawabannya sampai pada putusan hakim atau sanksi pidana itu dijatuhkan. Itu yang dimaksud. Jadi sehingga kalau kita melihat dari pendapatnya Pak Mulyatno atau dari bukunya Pak Mulyatno, bahwa hukum pidana itu dia ada 3 poin. Yang pertama adalah poin tentang perbuatan dan sanksinya, yang kedua adalah poin tentang bagaimana pengenaan sanksinya seperti apa, dan yang ketiga atau asas apa yang terkandung di dalam hukum pidana itu, dan yang ketiga adalah tentang bagaimana proses berjalannya hukum pidana itu. Itu yang coba kita bahas berkaitan dengan hukum pidana. Lanjut. Ya, nah ini ada beberapa aliran di dalam hukum pidana sebelum kita membahas berkaitan dengan inti hukum pidananya. Aliran ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena aliran ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum pidana di masa sekarang. Jadi mungkin kalau adik-adik semuanya pernah melihat terkait dengan KUHP kita gitu, terkait dengan hukum pidana kita gitu kan dan sebagainya, maka itu tidak lepas dari pengaruh aliran hukum pidana. Di awal waktu KUHP kita masih dalam bentuk WVSI, bahwa aliran hukum pidana kita menganut aliran klasik. Di dalam aliran klasik itu dia tidak dipersoalkan tentang siapa yang melakukan tindak pidana. Tidak dipersoalkan tentang bagaimana dia punya kemampuan terhadap tanggung jawab dia melakukan tindak pidana. Di dalam aliran klasik hanya dibuktikan kalau dia sudah melakukan tindak pidana, maka dia harus dikenakan sanksi pidana. Sehingga kalau lihat di sini, kalau di dalam saya buat bagan bahwa di dalam aliran klasik ini definisi hukum terkait dengan kejahatan itu adalah dia dan perbuatan dan langsung sanksi. Tidak perlu dipersoalkan dia bukan orangnya. Apakah betul dia yang memegang pisaunya yang menjadi pelaku tindak pidana, tidak dipersoalkan. Apakah dia orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan, tidak dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah kalau ada orang yang melakukan tindak pidana dan kebetulan dia memegang pisaunya dan sebagainya, maka dia yang harus dipidana. Gitu ya. Walaupun kan dalam praktek perkembangan tidak begitu. Nah, sehingga aliran ini mulai berubah. Apa perubahannya? Bahwa kita mulai masuk ke aliran modern. Ke aliran modern. Dia menolak di dalam aliran modern itu justru dia menolak definisi hukum dari kejahatan. Jadi artinya gini, di dalam aliran modern dia menolak dan itu langsung straf. Jadi dia menolak perbuatan harus langsung sanksi. Kenapa menolak? Karena kalau di dalam aliran modern justru pidana harus disesuaikan dengan pelakunya. Jadi contoh seperti gini, kalau di dalam tindak pidana gitu, pada saat orang melakukan tindak pidananya apapun, maka dia si orang itu yang betul harus melakukan tindak pidana. Dibuktikan dulu orangnya. Tidak dibuktikan dadnya, tapi dibuktikan orangnya, kalau aliran modern. Nah, sedangkan untuk yang sekarang, di dalam KUHP kita yang sekarang, kita justru beralih atau bergeser pada aliran neoklasik atau aliran postmodern. Jadi aliran neoklasik. Kalau di dalam aliran neoklasik, maka perbuatan pidana baru diberikan sanksi apabila memang betul-betul pelakunya itu adalah orang yang melakukan perbuatan pidana. Oke, kita lanjut bahwa materi tentang aliran yang sekarang yang berlaku di kita di negara Indonesia, yaitu kita menganut aliran neoklasik. Kalau kita melihat konsepnya aliran neoklasik, maka pada saat ada orang yang melakukan satu perbuatan pidana atau ada perbuatan pidana, maka harus juga ditunjang dengan
pelakunya. Jadi siapa pelakunya, harus dicari siapa pelaku tindak pidana itu. Kenapa sih kalau sekarang menjadi persoalan pelaku tindak pidana? Karena akan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Jadi artinya begini, pada saat ada yang melakukan perbuatan pidana, ada dad, maka pasti ada dadernya, pasti ada orang yang melakukan tindak pidana. Dan dalam perkembangan sekarang tidak hanya bicara pasti ada pelaku, tapi juga pasti ada korban. Sehingga di dalam aliran neoklasik dia diterima konsep atau mulai dimunculkan konsep tentang victim, konsep tentang korban. Karena mungkin kalau Bapak Ibu kalau adik-adik semuanya pernah melihat bahwa kenapa sih bahwa seperti kita bicara tentang dad, kita bicara tentang dader, maka kita selalu sekarang digandengkan juga dengan victim, dengan korban. Karena apa? Karena pada saat terjadi satu perbuatan pidana, pasti ada orang yang melakukan dan pasti ada korban. Nggak mungkin kalau seperti ada perbuatan pidana gitu, ada perbuatan pidana, terus ada orangnya, ada si pelaku, kalau tidak mungkin kalau tidak ada korban, pasti selalu ada korban. Walaupun mungkin sering kita menemukan gitu kan ya bahwa victimnya, korbannya itu adalah dirinya sendiri, ya tetap korban. Atau korbannya itu adalah alam, tetap korban. Atau korbannya adalah hewan. Karena sekarang kan makhluk hidup baik tumbuhan, hewan, manusia termasuk juga negara, dia bagian dari victim, dia bagian dari orang yang harus dilindungi. Kenapa mempersoalkan victim? Karena ini nanti berkaitan dengan satu, bicara tentang kepentingan hukum yang harus dilindungi. Yang kedua, bicara tentang perlindungan hukum. Jadi bicara tentang perlindungan hukum. Sehingga kalau kita melihat pada konsep aliran neoklasik, kita akan melihat di sini dad, dader, victim. Baru yang terakhir adalah straf. Sehingga mungkin sering kita melihat kenapa sih ini sudah dibuktikan, ini dibuktikan, strafnya berbeda dengan kalau ada hakim yang ini dibuktikan, ini dibuktikan tapi beda. Karena yang harus dipahaminya ini mengandung unsur, ini mengandung unsur karena bicara peranan sehingga akhirnya akan berbeda. Makanya ini sering dipersoalkan kan, bicara tentang sanksi pidana yang berbeda sering dipersoalkan karena terjadi disparitas pemidanaan. Walaupun sebetulnya dalam praktek tidak ada masalah. Secara teori juga tidak ada masalah sebetulnya terjadi disparitas pemidanaan. Kenapa? Karena kan masing-masing memiliki unsur yang berbeda. Dan memiliki unsur yang berbeda terhadap munculnya tindak pidana. Memiliki unsur yang berbeda. Dader juga memiliki unsur yang berbeda. Setiap tindak pidana. Victim juga memiliki unsur yang berbeda setiap tindak pidana sehingga menghasilkan sanksi yang bisa berbeda. Nah, di dalam aliran neoklasik kita menerima hukum pidana kita menerima aliran ini atau mulai masuk ke dalam konsep aliran ini. Nah, di dalam aliran ini maka dia memodifikasi pertanggungjawaban pidana dengan introduksinya terhadap pertanggungjawaban pidana sebagian. Jadi artinya begini, kalau ternyata peranan victim ini lebih besar, maka pertanggungjawaban dader bisa tidak terlalu muncul. Artinya gini, bahwa kesalahan murni ada di victim. Maka pertanggungjawaban ini menjadi bisa hilang. Tapi ini bisa menjadi full pertanggungjawabannya kalau victimnya tidak memiliki peranan yang besar. Atau malah tidak punya peranan sama sekali. Mungkin sebagai contoh pernah lihat maksudnya orang lagi tidur gitu, lagi nyenyak, satu keluarga tahu-tahu mobilnya dicuri. Padahal mobilnya sudah dikunci, pintu gerbangnya sudah dikunci dan sebagainya. Artinya kan peranan korban sama sekali tidak ada. Dia sudah sangat safety, sudah sangat hati-hati. Sehingga pertanggungjawaban kan full diserahkan kepada dader. Tapi bisa saja contoh seperti ini, saya membuli teman saya di media sosial, terus gitu kan, terus saja saya membuli teman saya di media sosial. Lama-lama teman saya juga kesal pasti, karena dia menjadi objek bulian saya. Kalau ternyata dia melakukan kejahatan terhadap saya, maka peranan saya sebagai korban itu peranan yang cukup besar terhadap terjadinya perbuatan penganiayaan terhadap saya. Jadi artinya bahwa pertanggungjawaban diintroduksinya pertanggungjawaban pidana bisa sebagian. Jadi dibagi dua antara pertanggungjawaban bagi si korban dan pertanggungjawaban bagi si dader. Walaupun seperti ini kan korban tidak dipidana, betul, karena kan dia korban.
Tapi dia juga harus dihitung, harus diperhitungkan peranan dia terhadap terjadinya perbuatan pidana, terhadap terjadinya ini. Sehingga dimungkinkan terjadi sanksi yang akan berbeda antara konsep yang pertama tadi, pertanggungjawaban full, dengan pertanggungjawaban yang sebagian tadi. Nah, di dalam aliran neoklasik seperti itu, sehingga memang dalam perkembangannya, apalagi kalau nanti kita sudah bicara tentang rancangan KUHP, maka konsep neoklasik itu sudah semakin berkembang jauh, Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan perkembangan konsep neoklasik yang berlaku di Indonesia atau yang berkembang di Indonesia. Kalau kita melihat dari apa yang saya tadi tayangkan, bicara tentang dad, dader, victim, semuanya ujungnya adalah distraf, maka straf itu sanksi pidana itu akan dikeluarkan atau bukan akan dikeluarkan, akan disampaikan nanti oleh hakim dalam bentuk putusan hakim. Putusan hakim kalau menurut perkembangan di dalam konsep neoklasik, putusan hakim itu bisa membuat norma baru. Artinya apa? Bentuknya apa? Jurisprudensi. Jadi hakim diberikan kewenangan untuk membuat norma baru atau diberikan kewenangan untuk membuat putusan baru. Boleh di dalam hukum pidana Indonesia? Boleh. Walaupun dasar hukumnya mungkin bisa dilihat di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman bahwa hakim diberikan kewenangan atau dasar hukumnya bisa dilihat di dalam rancangan KUHP, walaupun masih dalam bentuk rancangan, tapi secara teori kita sudah arahnya mulai ke sana. Jadi artinya bahwa straf itu akan diaktualisasikan di dalam putusan hakim, dan pada saat nanti hakim membuat putusannya, maka dia akan membuat norma baru. Dia akan membuat norma-norma yang baru. Dan putusan hakim itu harus mengandung prinsip-prinsip integralistik. Apa maksudnya prinsip-prinsip integralistik itu? Prinsip-prinsip yang harus mencerminkan Pancasila. Jadi tidak hanya bicara tentang asas legalitas formal sebetulnya. Kalau nanti kita bicara tentang asas legalitas formal. Tidak hanya bicara tentang asas legalitas formal. Tapi juga ada asas-asas legalitas material. Tapi kalau kita mengacu kepada rancangan KUHP, mungkin adik-adik semuanya pernah membaca tentang rancangan KUHP. Di dalam rancangan KUHP disebutkan pasal 1 ayat 1 tentang asas legalitas formil, dan juga ada pasal tentang asas legalitas material. Nah, asas legalitas material itu cerminannya adalah Pancasila, karena dia berkaitan dengan norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di dalam, atau nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nah, pada saat bicara tentang prinsip integralistik, karena dia cerminan Pancasila, maka dia harus dapat mencerminkan putusan hakim, ya. Putusan hakim pada saat dia mengaktualisasikan straf sanksi pidana, dia harus bisa mencerminkan kepastian hukum yang pertama, mencerminkan keadilan, dan mencerminkan kemanfaatan. Jadi mungkin kalau nanti adik-adik semuanya jadi seorang hakim, maka pada saat menjatuhkan putusan, tidak hanya bicara tentang kepastian hukum, jangan hanya berbicara tentang kepastian hukum, jangan hanya menggantungkan pada kepastian hukum. Tapi pada saat menjatuhkan putusan, adik-adik juga harus mencerminkan, harus juga menggantungkan atau istilah lainnya itu mencerminkan gitu ya, mencerminkan juga selain kepastian hukum tapi juga keadilan dan kemanfaatan. Terus dipikirkan seperti gini, kalau ada menjatuhkan hukuman sekian, ada manfaatnya enggak sih? Dan harus dipikirkannya itu pada saat bicara tentang manfaat, manfaat itu tidak hanya bicara manfaat bagi pelaku plus keluarganya, tapi juga manfaat bagi masyarakat plus korban. Ada nggak sih manfaatnya pada saat seperti gini? Ada menjatuhkan sanksi pidana 20 tahun, ada nggak sih manfaatnya? Jadi manfaat bagi pelakunya sendiri, jangan sampai hanya sekedar ingin membalas dendam saja. Kalau bicara tentang teori pembalasan mah berarti kita kembali ke teori yang lama. Kembali ke teori yang lama. Tapi kita juga harus melihat pada prinsip kemanfaatan. Bagi pelakunya sendiri ada manfaat enggak? Bagi keluarganya ada manfaatnya enggak? Bagi masyarakat juga ada manfaatnya enggak? Bagi korban juga ada manfaatnya tidak? Termasuk juga kalau kita boleh melihat secara luas, manfaat bagi negaranya sendiri atau manfaat bagi lingkungan. Contoh seperti gini, yang paling gampang untuk lingkungan. Contoh seperti kalau ada seperti
pada saat kita menangani perkara kejahatan lingkungan gitu ya, atau tindak pidana lingkungan, kebakaran hutan gitu. Terus hanya kita menjatuhkan hukuman penjara saja tanpa hukuman memulihkan kondisi kebakaran tadi dalam kondisi semula. Ada nggak sih manfaatnya kalau dia hanya dikenakan pidana kurungan saja atau pidana penjara saja? Tapi lingkungan mah tetap hancur-hancuran, lingkungan mah tetap saja habis karena kebakaran dan sebagainya. Artinya yang harus kita pikirkan adalah tidak hanya bicara tentang bahwa oh dia harus supaya dia jera, kepastian hukumnya jelas karena saya sesuai dengan putusan saya, sesuai dengan undang-undang yang diatur, sesuai dengan pasal yang diatur. Ya kan, tapi lingkungan tetap hancur lebur, tidak ada manfaat apapun. Jadi artinya pada saat adik-adik bicara tentang putusan, hukuman, sanksi pidana, maka yang harus kita jadikan landasan adalah 3 poin ini, kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan. Jadi ada prinsip kemanfaatan yang muncul dari putusan hakim. Jadi tidak sia-sia. Jadi berharapnya itu bahwa sanksi pidana itu tidak sia-sia. Dan yang harus dipikirkan, yang harus kita renungkan bahwa sanksi pidana itu adalah alternatif terakhir. Jadi artinya apa? Bahwa sanksi pidana itu sebaiknya jangan dulu dijatuhkan kalau ada sanksi-sanksi yang lain yang memang lebih efektif untuk dijatuhkan. Ya, kalau nanti mungkin kita bahas tentang asas subsidiaritas, nanti mungkin kita akan coba bahas di waktu yang lain. Tapi yang paling penting adalah bahwa hukum pidana itu sebetulnya adalah hukum yang tadi kan menderitakan, sehingga diharapkan memang tidak diberikan di awal, tapi sebaiknya hukum pidana itu diberikan di akhir sebagai prinsip menganut prinsip-prinsip subsidiaritas. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Sekarang kita lihat berkaitan dengan pengertian tindak pidana. Jadi kita tadi bahas tentang konsep hukum pidana kita. Sekarang kita masuk kepada pengertian tentang tindak pidananya. Konsep hukum pidana kan kita tadi ya, konsep hukum pidana kita itu adalah konsep tentang konsep tentang dader, victim, dan strap sesuai dengan aliran yang sekarang kita anut, aliran neoklasik yang hukum pidana kita anut sekarang. Nah sekarang kita lihat seperti apa sih sebetulnya tindak pidana itu. Walaupun mungkin saya yakin adik-adik semua sering baca tentang pengertian atau sering mendengar tentang apa sih sebetulnya tindak pidana itu. Ada orang yang sering menggunakan istilah delik, ada orang yang sering menggunakan istilah perbuatan pidana, atau ada orang yang sering menggunakan istilah DAD, atau ada orang yang sering menggunakan istilah peristiwa pidana dan sebagainya. Kalau masalah istilah silahkan, kita tidak membatasi. Ya kan, karena sekarang banyak sekali buku-buku atau tulisan-tulisan artikel yang menggunakan istilah-istilah yang berbeda-beda. Tapi pada prinsipnya sama. Kalau kita lihat dari pengertian tindak pidana, saya coba membuat beberapa perbandingan tentang pengertian atau istilah tindak pidana. Ada yang menyebutnya seperti criminal acts, ada yang menggunakan istilahnya criminal offenses, atau ada yang menggunakan offenses crime dan sebagainya. Sebetulnya ini tidak ada masalah karena ini kan sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh setiap negara atau bahasa yang digunakan oleh setiap orang. Tapi pemahamannya bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Yang harus dipahami, perbuatan yang tidak boleh dilakukannya itu adalah perbuatan yang tidak hanya dilarang oleh undang-undang tapi juga dilarang oleh norma. Dilarang oleh norma yang berlaku di masyarakat kita. Walaupun norma itu nanti diaktualisasikan ke dalam undang-undang gitu ya. Norma itu diaktualisasikan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kalau kita melihat dari pengertian yang tadi tentang tindak pidana, maka yang harus kita pahami, tindak pidana itu harus mengandung 3 unsur ini. Atau bukan harus biasanya selalu mengandung 3 unsur ini. Unsur apa saja? Yang pertama unsur conduct, unsur perilaku, unsur yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang. Jadi artinya kalau begitu hukum itu mengatur tentang perilaku, betul. Hukum itu mengatur tentang tingkah laku seseorang.
tingkah laku yang berkaitan dengan hubungan dengan orang lain. Karena gini, kalau saya sendirian di rumah, sendirian di kamar, ngacak-ngacak kamar, terus apalagi ya buntang-banting pintu, mungkin tidak jadi persoalan. Tapi yang menjadi persoalan kalau saya sudah menimbulkan akibat bagi orang lain, atau saya sudah merusak orang lain, atau saya sudah merusak barang orang lain, maka itu menjadi persoalan di dalam hukum pidana. Jadi artinya bahwa kalau kita bicara tentang criminal act, bicara tentang actus res, maka dia harus mengandung, yang pertama mengandung perilaku, mengandung conduct. Dan yang kedua harus mengandung konsekuensi. Jadi mengandung hasil, mengandung konsekuensinya apa sih, hasilnya apa sih dengan perilaku itu. Dan hasilnya itu bicara terkait dengan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan secara hukum atau secara hukum pidana. Sedangkan yang ketiga harus dalam kondisional. Jadi artinya gini, kondisinya seperti apa? Karena nanti akan berkaitan dengan begini, kalau ada orang yang melakukan tindak pidana tapi orang itu dalam kondisi jiwanya cacat gitu ya, dalam tanda petik, orangnya gila atau orangnya di bawah pengaruh tekanan jiwa yang hebat gitu ya, tapi bukan pengaruh alkohol. Kalau pengaruh alkohol mah alkoholnya sendiri sudah melanggar hukum kan gitu ya. Tapi ini mah di bawah pengaruh daya kekuatan tekanan jiwa yang hebat, maka situasi itu menjadi bagian yang harus diperhitungkan di dalam atau menjadi sesuatu yang harus dipersoalkan di dalam criminal act gitu ya, di dalam actus res. Jadi artinya bahwa criminal acts itu harus mengandung salah satunya di 3 poin tadi. Oke, ya. Nah sekarang apa sih yang menjadi landasan dari tindak pidana tadi, yang tadi 3 poin tadi? Yang pertama, landasan DAD itu, landasan tindak pidana, saya mungkin menggunakan istilah DAD, mohon maaf ya supaya agak lebih singkat saja, karena kalau tindak pidana tempatnya agak cukup lebar gitu ya, saya menggunakan istilah DAD. Nah apa sih yang menjadi landasan di dalam DAD itu? Yang pertama, landasan DAD itu adalah asas legalitas, kalau di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Jadi yang kita bahas adalah KUHP yang sekarang berlaku. Ya, nah asas landasannya adalah asas legalitas formal. Kalau kita lihat di dalam asas legalitas formal, landasan hukumnya, dasar hukumnya adalah pasal 1 ayat 1 KUHP. Di sana disebutkan barang siapa yang melakukan satu perbuatan, tidak ada satu perbuatan dapat dipidana kecuali ada ketentuan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan. Itu bahasa penafsiran saya secara umum. Jadi artinya apa? Bahwa landasan DAD itu adalah asas legalitas berdasarkan pasal 1 ayat 1 KUHP yang sekarang. Tapi ada juga landasan yang kedua, yaitu landasan asas legalitas material. Apa landasan asas legalitas material? Dia landasannya adalah dinilai hukum masyarakat. Dan ini nanti dinormakan ke dalam rancangan KUHP. Jadi di dalam rancangan KUHP itu sudah dinormakan asas legalitas material. Ya, jadi sudah dinormakan. Apa landasannya? Yaitu nilai hukum masyarakat. Nilai hukum masyarakat itu adalah norma yang berlaku di dalam masyarakat, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, atau norma hukumnya sendiri. Contoh seperti ini, norma agama apa? Contoh seperti kasusnya seperti penghinaan Nabi Muhammad yang lalu pernah terjadi kasus itu, atau penodaan agama. Itu kan pelanggaran terhadap norma agama yang dinormakan ke dalam hukum, dinormakan ke dalam undang-undang gitu ya, yang sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi nilai hukum masyarakat, karena masyarakat kita itu tidak hanya gitu kan, masyarakat kita itu tidak hanya dilingkupi oleh landasan hukum secara tertulis, tapi juga kita dilandasi oleh norma-norma hukum yang tidak tertulis. Ya, norma-norma hukum yang tidak tertulis. Nah, syarat daripada DAD kalau kita melihat di sini, apa yang menjadi bukan syarat atau apa ya istilahnya? Mungkin kalau kita istilahkan itu yang menjadi tidak hanya bicara landasan asas, tapi juga yang menjadi dasar bicara tentang DAD itu adalah semua berkaitan dengan pencelaan. Jadi semua perbuatan yang masuk kategori pencelaan secara norma yang berlaku di dalam masyarakat, maka dia adalah perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana.
Walaupun mungkin seperti ini, ada Bu pasal apa yang tidak diatur di dalam KUHP, contoh seperti ini, mungkin salah satu contohnya adalah seperti apa ya, semen leven, atau istilahnya apa ya, kalau bahasa kitanya itu kayak kumpul kebo. Kumpul kebo itu kan tidak diatur dalam undang-undang, tidak diatur dalam KUHP, tapi dia perbuatan yang secara norma masyarakat dicela. Secara norma masyarakat itu terjadi pencelaan. Nah sehingga kalau kita berpegang pada asas legalitas formal memang tidak diatur. Karena kan prinsip pasal asas legalitas itu adalah formal ya, asas legalitas formal itu adalah pasal 1 ayat 1 KUHP. Jadi harus ada dulu hukumnya. Tapi dia bisa diatur oleh asas legalitas material. Dan landasannya adalah nilai hukum masyarakat, gitu ya. Landasannya adalah nilai hukum masyarakat. Nah, DAD ini kalau kita lihat di dalam ininya bentuknya, DAD itu bisa ada dua bentuk atau dua perbuatan yang dilakukan. Ada perbuatan aktif dan ada perbuatan pasif. Jadi artinya gini, kalau orang melakukan tindak pidana tidak harus selalu bergerak. Contoh seperti ini, kalau orang mukul orang nggak harus selalu bergerak, gitu ya. Atau kalau orang mukul orang mah pasti harus bergerak tangannya. Tapi ada juga perbuatan-perbuatan yang dia diam saja, tapi dia melakukan perbuatan pidana. Ada yang begitu. Jadi hukum pidana itu kalau kita melihat dari aturan hukum pidana bahwa DAD itu, jenis DAD itu tidak harus selalu orang membunuh gitu atau mengayunkan tangannya atau menembak dan sebagainya, tapi juga ada orang-orang yang dia diam saja tapi justru dengan diamnya itu dia melakukan perbuatan pidana. Jadi artinya bahwa DAD itu kualifikasinya atau spesifikasinya tidak harus perbuatan yang aktif, tapi juga termasuk perbuatan yang pasif. Mungkin sebagai contoh seperti gini, kalau kita dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan kesaksian, tapi kita enggak, alasannya karena hari ini ada kuliahnya Bu Dewi, jadi saya nggak mau datang ke pengadilan. Padahal gitu ya, padahal panggilan pengadilan itu sesuatu yang wajib kita datang, yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita tidak melakukan apa yang dipanggil atau tidak memenuhi panggilan kepolisian atau panggilan pengadilan, justru kita melakukan pelanggaran hukum, gitu ya. Atau seperti ada orang yang minta pertolongan, kita diam aja gitu, padahal dia sudah ngap-ngapan gitu ya, sudah hampir sakaratul maut gitu, tapi kita diam saja. Nah, itu juga sama, itu melakukan pelanggaran, perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana. Ya, jadi perbuatan pidana tidak harus selalu perbuatan aktif, tapi juga perbuatan pasif. Yang tadi kan seperti contoh yang tadi, pada saat ada orang yang minta pertolongan, kita diam saja, tidak melakukan apapun, kita hanya nonton saja, diam saja. Nah, justru dengan diamnya itu kita melakukan perbuatan pidana. Nah, karena ada dua bentuk perbuatan ini di dalam DAD, maka dia nanti akan dijabarkan atau diinikan ke dalam kualifikasi delik. Nanti mungkin kalau bicara kualifikasi delik itu biasanya ada di dalam setiap pasal tindak pidana. Mungkin kalau dalam KUHP itu nanti kita bahasnya di dalam buku 2 atau buku 3, atau kalau kita bicara di rancangan KUHP adanya di buku 2 KUHP gitu, adanya di buku 2 KUHP. Kualifikasi delik itu. Jadi dari dua perbuatan ini dia bisa dijabarkan dalam berbagai jenis kualifikasi delik. Hanya yang harus dipahami, kualifikasi delik nanti mungkin ya materinya akan lebih lanjut dibahas. Tapi yang harus dipahami pada saat kita bicara kualifikasi delik, di dalam undang-undang ada kualifikasi delik yang secara tekstual ditulis di dalam undang-undang. Jadi kualifikasi deliknya ditulis dalam undang-undang secara tekstual dalam undang-undang. Mungkin sebagai contoh seperti pasal 359. Delik apa? Delik kesengajaan atau delik kealpaan, delik kealpaan. Atau contoh pasal 338, delik dolus. Atau contoh pasal 346, gitu, delik peringanan. Atau ada juga delik yang secara kontekstual, jadi tidak dinyatakan secara jelas, secara letterleh di dalam pasalnya, tapi dia mengandung delik, sesuatu delik, gitu, mengandung kualifikasi delik. Sebagai contoh 362. 362 itu delik formil, tapi tidak dinyatakan secara jelas itu sebagai delik formil. Hanya dinyatakan saja unsur-unsurnya sebagai delik formil. Kan mungkin pasti tahu lah ya, pasal 362 itu contoh pasal 362 itu delik tentang pencurian. Di dalam pasal pencurian itu kan hanya disebutkan unsur-unsur tentang pencuriannya. Apa unsurnya? Barang siapa mengambil
barang sesuatu baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Tapi tidak disebutkan di situ adalah delik formil gitu. Tapi dia kualifikasinya adalah delik formil. Kenapa delik formil? Karena mensyaratkan, delik formil itu mensyaratkan adanya bentuk perbuatan. Ya, perbuatannya apa? Tadi mengambil barang sesuatu. Jadi ada pengalihan barang, ke penguasaan barang dari seseorang ke orang yang lain gitu ya. Jadi penguasaan situ barang. Nah, jadi kualifikasi delik itu memang kalau kita lihat di dalam undang-undang, di dalam KUHP atau ya khususnya dalam KUHP atau undang-undang yang lain, ada kualifikasi delik yang memang dinyatakan secara tekstual di dalam undang-undangnya sendiri. Mungkin yang tadi saya contohkan seperti 359, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati. Karena kelalaiannya berarti delik lalai. Karena kelalaiannya berarti delik culpa. Atau pasal 338, barang siapa dengan sengaja mengambil nyawa orang lain atau merampas nyawa orang lain. Dengan sengaja itu berarti delik dolus atau berarti itu delik dengan sengaja gitu. Jadi unsur sengajanya disebutkan, deliknya disebutkan, unsur sengajanya. Gitu mungkin. Nah, jadi ada beberapa poin atau ada beberapa yang harus kita pahami berkaitan dengan pengertian atau rumusan dari perbuatan pidana atau dan atau tindak pidana. Ya, alhamdulillah mungkin hari ini materi kita cukup sampai di sini dulu. Kita bahas sampai di DAD dulu. Nanti insya Allah minggu depan kita lanjutkan atau di materi yang akan datang atau di waktu yang akan datang kita akan lanjutkan di materi selanjutnya tentang dader, nanti tentang victim dan juga tentang straf. Ya, karena materi untuk DAD-nya juga sebetulnya cukup luas, cukup banyak karena nanti kita bicara tentang unsur seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat dan tetap berkarya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.